semuanya, apa kabar? Nah, jadi di sini kami akan memberikan video tutorial terkait shortcut-shortcut yang ada di AutoCAD. Pertama kali kalian bisa masuk ke AutoCAD kalian masing-masing. Tunggu ya. Nah, kalian bisa klik new untuk membuat project baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian sudah tahu kan cara untuk zoom out dan zoom in. Untuk zoom out dan zoom in kalian bisa menggunakan scroll yang ada di mouse kalian, dan selanjutnya untuk menggeser seperti ini kalian bisa klik scroll di mouse kalian kan, dan kalian bisa geser-geser seperti ini ya. Langsung ke shortcut yang pertama, yaitu unit. Kalian bisa menggunakan unit ini untuk mengganti satuan pada gambar kerja kalian nanti. Nah, untuk unit ini bisa kalian lakukan dengan cara klik UN pada keyboard kalian, selanjutnya klik enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada insertion scale kalian bisa ganti satuan yang kalian inginkan. Di sini kita akan menggunakan cm. Nah, di sini juga ada precision untuk 0 di belakang koma, bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, selanjutnya dapat kalian klik OK. Ya, baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu line. Nah, line ini bisa kalian gunakan untuk menggambar dinding, kolom, balok, dan lain-lain. Line ini menjadi dasar kalian dalam membuat sebuah gambar di AutoCAD. Untuk menggunakan line, kalian bisa lakukan dengan cara klik L di keyboard kalian, selanjutnya klik enter. Nah, tinggal kalian tentukan titik mana dari mana kalian akan memulai menggambar garis tersebut. Misal di sini kita tarik sampai sini. Nah, ini masih berupa line seperti ini. Nah, untuk mengembalikan ke jalan awal kalian bisa lakukan dengan cara klik escape. Nah, semisal kalian udah memiliki ukuran yang kalian inginkan, kalian bisa lakukan dengan cara seperti ini. Klik line L, selanjutnya enter, klik titik yang kalian inginkan, selanjutnya semisal 5 meter, karena ini berada di satuan cm, maka kita dapat klik 500. Nah, lebih dapat garis sepanjang 5 meter. Nah, baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu rectangle atau persegi. Kalian bisa gunakan rectangle ini untuk membuat zona awal di gambar kalian, atau membuat hal-hal lain yang berbau persegi. Nah, untuk menggambar rectangle ini dapat kalian lakukan dengan cara klik REC pada keyboard kalian, selanjutnya klik enter. Nah, selanjutnya tentukan titik mana yang akan kalian mulai menggambar. Misal di sini, klik, kemudian tarik. Nah, akan terbentuk sebuah persegi. Selanjutnya, semisal kalian sudah mengetahui ukuran dari persegi yang ingin kalian buat, semisal ukuran perseginya akan 5 meter kali 3 meter, kalian dapat lakukan seperti langkah tadi, PC, enter, kita mulai klik. Nah, tinggal kalian ketikkan ukuran yang kalian mau, misal 5 meter kali. Nah, untuk kali ini kalian dapat klik koma, selanjutnya 3 meter, tinggal enter. Nah, akan terbentuk sebuah persegi dengan ukuran 5 meter kali 3 meter. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu circle. Seperti namanya, circle ini bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Kalian ketikkan C pada keyboard kalian, selanjutnya klik enter. Nah, tentukan titik mana yang ingin kalian
buat dari awal. Selanjutnya klik, tinggal tarik, dan klik kembali. Nah, telah terbentuk sebuah lingkaran. Selanjutnya, apabila kalian telah mengetahui jari-jari dari lingkaran yang ingin kalian buat, kalian dapat lakukan dengan langkah-langkah yang awal tadi. Ketikkan C, kemudian enter, klik. Nah, misal kalian ingin membuat lingkaran dengan jari-jari 12 cm, dapat kalian ketikkan 12, kemudian enter. Nah, telah terbentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari 12 cm. Shortcut selanjutnya yaitu copy. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, copy yaitu salin. Jadi di sini perintah copy dapat kalian gunakan untuk menyalin sebuah objek yang telah ada. Misal di sini ada sebuah lingkaran dan kalian ingin menyalin lingkaran tersebut, kalian nggak perlu repot-repot untuk membuat kembali, tinggal kalian copy aja. Nah, untuk menggunakan copy ini dapat kalian lakukan dengan cara klik objek yang ingin kalian copy, kemudian ketikkan CO di keyboard dan enter. Selanjutnya klik pada lingkaran tersebut dan tarik. Lingkaran tersebut sudah tersalin ya. Ini bisa kalian salin sebanyak yang kalian mau. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu move. Seperti yang kalian tahu, move itu adalah berpindah. Jadi di sini move dapat digunakan untuk memindah suatu objek yang telah ada dari satu titik ke titik yang lain. Semisal di sini ada sebuah lingkaran dan kalian ingin memindahkan lingkaran tersebut. Kalian dapat lakukan dengan cara seperti ini. Pertama yaitu klik lingkaran tersebut, kemudian ketikkan M pada keyboard dan enter. Selanjutnya klik kembali pada lingkaran dan tarik. Nah, dapat kalian pindahkan kan? Nah, untuk shortcut selanjutnya yaitu rotate. Nah, shortcut ini dapat kalian gunakan untuk memutar suatu objek tanpa merusak objek tersebut. Perintah ini dapat kalian lakukan dengan cara seperti ini. Misal ada sebuah persegi dan kalian ingin memutar persegi tersebut, kita dapat klik persegi tersebut, kemudian klik RO di keyboard dan enter. Kemudian klik pada persegi tersebut dan putar, tarik. Nah, kalian dapat rotate dengan keinginan kalian. Baik, shortcut selanjutnya yaitu mirror. Mirror ini bisa kalian gunakan untuk membuat salinan sebuah objek secara terbalik. Misal di sini ada sebuah segitiga, dan misalkan segitiga tersebut mengarah ke kiri ya. Nah, kalian ingin membuat segitiga tersebut mengarah ke kanan. Kalian bisa gunakan perintah mirror ini. Caranya, kalian klik di segitiga tersebut dan ketikkan MI di keyboard dan enter. Kemudian kalian klik di segitiga tersebut dan tarik, kemudian klik. Nah, perlu kalian perhatikan di sini ada sebuah catatan yaitu erase source object. Nah, kalau kalian memang ingin menghapus objek awal, kalian bisa pilih yes atau kalian dapat ketikkan Y. Tapi kalau kalian ingin tetap menyimpan objek yang awal, kalian dapat klik no atau dapat klik N di keyboard dan enter. Nah, telah terbentuk segitiga yang mengarah ke kanan. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu offset. Nah, offset ini bisa kalian gunakan untuk membuat garis sejajar sesuai dengan objek yang telah kalian buat. Semisal di sini ada sebuah persegi dan kalian ingin membuat persegi kembali dengan ukuran yang lebih besar ataupun yang lebih kecil, kalian bisa gunakan offset ini. Nah, untuk menggunakan offset, kalian dapat lakukan dengan cara klik O pada keyboard kalian, selanjutnya enter. Nah, semisal kita ingin melebarkan atau mengecilkan sebesar 15 cm, kita tinggal ketikkan saja di keyboard 15.
kemudian enter. Selanjutnya yaitu klik pada objek tersebut, klik. Nah, di sini kalian bisa buat objek kembali lebih kecil atau lebih besar tanpa menghilangkan objek yang awal. Nah, misal kita ingin melebarkannya, tinggal tarik ke atas dan klik. Nah, telah terbuat segi yang sama dengan segi di awal, tapi dengan ukuran yang lebih besar. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu trim. Nah, trim ini dapat kalian gunakan untuk memotong suatu garis ataupun objek yang kalian tidak perlukan. Misal kalian lagi menggambar terus ada garis seperti ini yang agak kebelabasan dan kalian ingin menghapusnya, kalian dapat menggunakan trim ini. Untuk caranya, kalian dapat langsung saja ketikkan TR di keyboard kalian, kemudian enter. Nah, perlu diperhatikan ini di trim ini kalian harus mengklik enter 2 kali. Nah, setelah itu kalian dapat klik pada bagian yang tidak kalian inginkan. Nah, hilangkan tuh, seperti itu. Jadi ini tidak menghapus semua tapi sebagian. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu erase. Erase ini dapat kalian gunakan untuk menghapus suatu objek yang tidak kalian perlukan. Misal pada saat kalian menggambar ada kesalahan pada gambar kalian dan kalian ingin menghapus objek tersebut, dapat kalian gunakan shortcut ini. Nah, caranya yaitu klik E pada keyboard kalian, selanjutnya enter, kemudian tinggal klik pada objek yang ingin kalian hapus, kemudian enter. Nah, objek yang tidak kalian perlukan sudah hilang. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu extend. Extend ini bisa kalian gunakan untuk memperpanjang suatu garis yang telah kalian buat dengan batas tertentu. Misal di sini ada 2 garis nih, dan kita ingin memperpanjang garis tersebut hingga menyatu dengan kotak ini hingga sampai sini. Nah, kalian dapat menggunakan extend tersebut. Untuk caranya, ketikkan EX di keyboard kalian, kemudian enter. Nah, tinggal pilih garis yang ingin kalian perpanjang dan klik. Nah, kan sudah menyatu dengan kotak yang kita inginkan dan lebih panjang garisnya, seperti itu. Nah, untuk shortcut selanjutnya yaitu hedge. Jadi hedge ini bisa kalian gunakan untuk memberikan pola atau sebuah arsiran pada suatu objek. Semisal di sini ada dinding nih, dan kita ingin memberikan arsiran di tengah dinding tersebut, kita dapat menggunakan hedge ini. Untuk caranya yaitu ketikkan H di keyboard kalian, kemudian enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa pilih pola atau arsiran yang kalian butuhkan. Misal di sini kita akan menggunakan ANSI 32 dan tinggal tarik ke objek yang ingin kalian arsir. Nah, kalau tampilannya seperti ini kan terlalu rapat gitu. Ini kita dapat atur pada bagian sebelah sini. Misal kita akan atur menjadi 25, tinggal enter. Nah, sudah berubah kan? Setelah selesai kita tinggal close. Seperti itu untuk hedge. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu mtext. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di AutoCAD ini ada text dan mtext. Nah, teks sendiri itu digunakan untuk membuat teks satu baris, jadi ini hanya terbatas satu baris. Sedangkan untuk mtext atau multi-line text ini bisa digunakan untuk membuat teks yang panjang atau paragraf seperti itu. Selain itu juga untuk teks itu memiliki format yang lebih sedikit dibandingkan dengan mtext, sehingga lebih kaya lah untuk mtext sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kalian dapat lakukan dengan cara ketikkan T di keyboard kalian, kemudian enter. Nah, mtext kan tinggal klikkan pada bagian yang ingin kalian beri teks, kemudian oke. Nah, tinggal masukkan teks yang kalian inginkan. Misal dinding. Nah, di sini kan
tampilannya seperti ini. Nah, yang ini mtext ini memiliki banyak format seperti ini. Kalian bisa atur ukurannya menjadi misal 15, dan ini ada pilihan font, ada justification juga ini, dan banyaklah untuk formatnya sendiri. Setelah selesai kalian dapat klik terus seperti itu. Baik, untuk shortcut selanjutnya yaitu dimension. Nah, dimension ini bisa kalian gunakan untuk memberikan suatu ukuran atau dimensi pada suatu objek atau jarak antar dua titik ya. Jadi semisal di sini kita ingin mengetahui jarak antar titik ini hingga ke sini. Nah, itu bisa menggunakan dimension tersebut. Untuk caranya kalian dapat ketikkan DIM pada keyboard kalian, kemudian enter. Nah, tentukan titik mana yang ingin kalian berikan ukuran. Nah, misal dari sini hingga sini. Nah, sudah muncul dimensinya kan. Ini perlu kalian perhatikan juga, ini kan gak kelihatan ya untuk teks dari ukuran tersebut. Nah, ini kita dapat atur dengan menggunakan theme style. Sebelumnya kita dapat escape dulu dan kita ketikkan theme style, atau dapat kalian ketikkan theme style seperti ini, kemudian enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalian dapat pilih modify, dan nah di sini ada banyak pilihannya. Ini bisa untuk mengganti garis, simbol dan panahnya, teks, feed, dan banyak lagi. Nah, di sini kita akan mencontohkan untuk merubah ukuran dari ukuran teks di dimension tersebut. Untuk caranya kita dapat masuk ke text height dan kita rubah ukurannya. Misal kita rubah menjadi 2,5. Nah, langsung enter, kemudian kembali dengan klik OK. Nah, jangan lupa untuk set current dan close. Nah, sudah berubah kan untuk ukurannya? Dapat ukuran 20 cm. Baik, yang selanjutnya yaitu mungkin beberapa shortcut terakhir dari kami pada video ini. Nah, ini merupakan beberapa shortcut yang simpel tapi cukup penting ya. Yang pertama yaitu CTRL plus Z. Nah, CTRL plus Z ini dapat kalian gunakan untuk mengundo atau membatalkan suatu tindakan atau pekerjaan yang habis kalian lakukan. Semisal di sini tadi kita habis membuat suatu dimensi dan kita ingin membatalkannya, dapat kalian klik CTRL plus Z. Tuh, kan hilangkan. Jadi CTRL plus Z ini untuk mengundo ya, atau seperti itu. Untuk shortcut selanjutnya yaitu CTRL plus S. CTRL plus S ini digunakan untuk meng-save atau menyimpan suatu pekerjaan yang telah kalian lakukan. Jadi jangan lupakan untuk CTRL plus S ini lalu kalian lakukan sehabis membuat objek atau pekerjaan atau gambar, agar tidak kelupaan dan berimbas buruk ya. Dan shortcut terakhir yaitu CTRL plus P. Nah, CTRL plus P ini digunakan untuk membuat plot, dan sehabis itu kalian dapat ubah gambar kalian menjadi PDF dan dapat kalian print untuk gambarnya. Baik, cukup seperti itu mungkin dari kami terkait shortcut-shortcut yang ada di AutoCAD di video ini ya. Bila ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran, dapat kalian lakukan di komentar video ini. Terima kasih. Dan untuk kalian semua, jangan patah semangat dan terus belajar ya. Ini belajar nggak ada akhirnya. Kalian harus terus belajar dan semangat. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.